Hai teman-teman, aku Sally Josie dari kelas 11 MIPA 1 akan menerangkan materi fisika kelas 12 tentang relativitas. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Nah, yang pertama ada gerak relatif. Gerak relatif merupakan teori relativitas yang mempelajari bagaimana pengukuran besaran fisika yang bergantung pada pengamatan seperti halnya dengan peristiwa yang diamati. Relativitas merupakan salah satu dari beberapa teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Teori ini telah mengubah pandangan kita mengenai ruang waktu, massa, energi, gerak, dan gravitasi. Selanjutnya ada transformasi Galileo. Pembahasan mengenai transformasi Galileo hanya terbatas pada suatu kerangka acuan inersia, yaitu suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak terhadap acuan lainnya dengan kecepatan konstan pada suatu gerak lurus. Yang kedua, ada transformasi Galileo untuk kecepatan. Transformasi Galileo untuk kecepatan dapat diperoleh dengan menurunkan transformasi koordinat Galileo terhadap waktu. Nah, untuk rumusnya diperoleh sebagai berikut. Untuk U aksen merupakan besar kecepatan benda terhadap S aksen. Dan untuk U, besar kecepatan benda terhadap S. Nah, di subbab B, kita mempelajari teori relativitas khusus. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada postulat dalam teori relativitas khusus. Kedua, penjumlahan kecepatan relativitik. Yang ketiga, transformasi Lorentz. Yang pertama, postulat dalam teori relativitas khusus dibagi menjadi 2, yaitu A. Postulat pertama yang merupakan hukum-hukum fisika yang dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama pada acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lainnya. B. Postulat kedua, yaitu kelajuan cahaya dalam ruang hampa yang sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber atau pengamat. Yang kedua, ada penjumlahan kecepatan relativistik. Untuk rumusnya sebagai berikut, yaitu V aksen sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 ditambah V1 dikurang V2 dibagi C2. Untuk V1 merupakan kecepatan benda, untuk V2 merupakan kecepatan benda 2, untuk V aksen sama dengan kecepatan relatif benda 1 terhadap benda 2, dan C adalah kecepatan cahaya. Nah, untuk contoh soalnya di sini diketahui bahwa FA bernilai 0,5 C, FB 0,4 C. Nah, di sini dimasukin ke dalam rumus 0,5 C dikurang minus 0,4 C dibagi 1 dikurang 0,5 C dikali 0,4 C dibagi C2. Maka diperolehlah 0,5 C dibagi 1 ditambah 0,2 mendapatkan 0,75 C. Untuk rumus transformasi Lorentz adalah sebagai berikut. Dan pada contoh soal diketahui X aksen adalah 60 meter, Y aksen adalah 0, T aksen adalah 8 kali 10 minus 8, O aksen adalah 0,6 C. Maka dengan cara tersebut diperolehlah hasil T sama dengan minus 5 dikali 10 pangkat 3.
Nah, selanjutnya ada pemakan waktu dan kontraksi panjang. Dalam pemakan waktu ada rumus yaitu delta T sama dengan T0 dibagi akar 1 dikurang V2 dibagi C2. Delta T adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Sedangkan T0 adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Untuk V, kecepatan benda terhadap kerangka yang diam, dan C adalah kecepatan cahaya. Untuk contoh soal, diketahui delta T adalah 3 second, untuk V 0,8 C. Maka delta TO-nya, delta T dikali akar 1 dikurang V2 dibagi C2, yaitu 3S dikali akar 1 dikurang 0,8 C pangkat 2 dibagi C2 mendapatkan hasil 1,8 second. Untuk kontraksi panjang, rumusnya L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V2 per C2. Untuk L adalah panjang benda pada kerangka bergerak dalam satuan meter. Untuk L0, panjang benda pada kerangka diam dalam satuan meter. Untuk V, kecepatan benda terhadap kerangka diam. Untuk C adalah kecepatan cahaya yang tentunya 3 dikali 10 pangkat 8. Nah, untuk subbab berikutnya ada massa, momentum, dan energi relativistik. Yang pertama ada massa relativistik. Untuk rumusnya M sama dengan M0 per 1 dikurang V2 per C2. M merupakan massa benda saat bergerak dalam satuan kilogram. MO adalah massa bergerak diam. V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya. Yang kedua, ada momentum relativistik. Untuk rumusnya, P sama dengan M dikali V, atau MO dikali V per akar 1 dikurang V2 per C2. P merupakan momentum relativistik, V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya. Nah, dalam contoh soal diketahui M-nya adalah 5 gram yang diubah ke dalam kilogram menjadi 0,005 kg dan V adalah 0,8 C. Dimasukkan ke dalam rumus dan dicari. Dengan hasil akhir mendapatkan 2 dikali 10 pangkat 6 kg meter per second. Nah, yang terakhir ada energi relativistik. Untuk energi relativistik dibagi menjadi 3 rumus. Yang pertama ada E total, E diam, dan E kinetik. Untuk E total, rumusnya M C kuadrat. Untuk E diam, M 0 C kuadrat. Untuk E kinetik, E total dikurang E diam. Baik teman-teman, sekian penjelasan video relativitas dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan bukan? See you!